pemerintah ala startup gitu. Kita bisa bebas bergerak satu wilayah ide, tapi ketika implementasi kita juga harus tetap melihat aturannya gimana. Sebetulnya waktu kemarin tim prakerja itu terkait dengan AI itu juga menelaah lagi ya, gitu. Bagaimana regulasinya, bagaimana apakah sudah cocok ataupun juga bisa diterapkan nggak sih, gitu. Karena kan ternyata konsumennya nih nggak sebatas di kalangan menengah ke atas ya Mas, tapi juga menengah ke bawah yang mungkin informasi terkait AI-nya tuh masih belum banyak gitu. Bagaimana Mbak Loisa? Cukup, oke. Bagaimana Bapak Ibu yang lainnya, masih ada yang ingin ditanyakan kah terkait keamanan ataupun juga analisis data yang sudah pernah dirasakan oleh tim prakerja? Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, mungkin saya mau nanya dulu berarti. Kalau terkait analisis datanya sendiri nih Mas, kemarin sempat gak sih ada permasalahan-permasalahan yang terjadi gitu terkait dengan analisis data dengan menggunakan si cloud computing ini? Sebenarnya kalau di kami memang di data khusus ya yang terkait dengan data, so far tidak ada yang dikeluhkan dari prakerja, bahkan kalau tidak salah kami bahkan melakukan program di halaman kampus statistik prakerja ya. Memang karena kami masih dalam proses transisi, concern utamanya memang masih kita butuh. Tapi kalau tidak salah statistik prakerja masih bisa dibuka. Jadi sebenarnya so far tidak ada kendala dan kegunaannya itu sangat banyak banget ya di prakerja. Saya sendiri sebenarnya di partnership dan lebih dekat dari sisi onboarding, lembaga pelatihan dan program. Dalam setiap kebijakan kita di internal sendiri banyak menggunakan analisis mungkin secara teknis kali ya, mungkin teknis banget sih kita kayak semacam punya platform yang database-nya gitu yang kita dapat analisis datanya, dan itu kan data dari jutaan values di prakerja dan tidak ada isu, dan itu sangat membantu kami sebenarnya dalam mengambil kebijakan secara cepat di internal. Misalnya proses onboardingnya berapa besar, ada beberapa program yang mungkin kita hold dulu karena sudah terlalu banyak. Terus ada misalnya kategori apa yang masih kurang, sehingga kita secara partnership mendorong ke arah situ dulu buat para ini. Termasuk juga misalnya mainstreaming untuk isu-isu soal green, bagaimana kita mendorong pelatihan itu punya dia bisa baca lebih dari ini dalam komponen pelatihan. Nah itu kita sangat terbantu dengan analisis data yang ada. Tentunya analisis data itu dari sisi ya partnership. Ada yang dari sisi monitoring dan evaluasi, ada yang dari sisi analisis dari customer care. Ada yang memang dari sisi risetnya juga ada. Jadi banyak banget kegunaannya dan itu sangat membantu. Oke, jadi ternyata penggunaan cloud computing seperti ini gitu juga sangat membantu ya Mas gitu untuk menganalisa data yang sangat banyak ya, pastinya kayak jutaan mungkin untuk prakerja sendiri. Dan kalau misalkan apakah setelah itu gitu masih ada lagi nggak sih banyak in charge oleh humannya, atau sebetulnya dari analisis datanya ini sudah cukup komprehensif gitu untuk bisa membantu dalam pengambilan keputusan? Seperti apa sih Mas? Mungkin saya agak sedikit menanggapi ya pertanyaan apakah ada income personalnya atau tidak. Sebenarnya bagaimanapun kalau dalam karena saya sebagai ini ya, background saya memang ekonomi, S1 ekonomi, master ekonomi di Australia. Jadi pengolahan data itu satu hal, analisis data dan proses manipulasi datanya itu satu hal, dan itu sudah sangat terbantu apalagi dari set database yang gede. Tapi tentunya kalau dari sisi manusianya, nah inilah mungkin masih ada peran manusia soal bagaimana melihat insight
dan mencoba mengestimasi atau meramalkan dari insight ini sebenarnya kebijakan apa yang harus diikuti. Itu sisi manusianya. Tentunya nanti kalau misalnya kita udah berkurang load kita untuk ngurusin data yang lelet lambat gitu, itu akan membantu kejernihan kita juga dalam melihat insight data. Jadi tetap ada sisi manusianya, cuma akhirnya kita berevolusi terspesialisasi untuk melihat insight dan wisdom dari data itu sebenarnya. Jadi untuk pengolahan data itu jadi udah berkurang ini kan bebannya. Berarti untuk pengolahan datanya sendiri sangat terbantu dengan adanya teknologi sekarang gitu. Jadi dari sisi manusianya kita bisa lebih in charge untuk hal-hal yang jauh lebih penting gitu ya, termasuk dengan bagaimana cara melihat isi datanya, insight-nya gitu. Mungkin ada yang ingin bertanya dari Bapak Ibu, teman-teman peserta, bagaimana keamanan datanya mungkin atau pengalamannya sendiri dari Mas Aulia, ada yang ingin bertanya lagi? Oke, mungkin kalau masih ada, oke Mas yang ada di belakang, boleh teman-teman, Masnya diberikan mikrofon, teman-teman boleh yang ada di belakang. Tapi sepertinya hatinya bertolak belakang. Yang pakai baju batik, Mas boleh berdiri, maaf. Jadi gini-gini dengan plafonnya. Boleh disebutkan Mas nama dari perusahaan mana, kalau bagaimana, dan pertanyaannya. Alhamdulillah, saya dari Kedim Tower, saya Agus Sudarto. Baik, yang saya pertanyakan itu bagaimana cara Alibaba Foto membantu program kartu pekerja menangani lonjakan pengguna dan data besar, terus sekaligus menjaga keamanan data pribadi peserta. Apakah pengguna Alibaba Foto benar-benar lebih hemat dalam jangka panjang dibanding solusi lainnya? Lalu adakah risiko yang jika kita terlalu bergantung pada suatu media seperti Alibaba itu, apakah sebaiknya kita mempertimbangkan model hibrid atau multi cloud untuk program pemerintah seperti ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak nih kayaknya pertanyaannya Mas. Iya, sebenarnya sangat itu Mbak siapa tadi Mas Agus ya. Mas Agus ya. Iya. Mas Agus sebenarnya tadi sudah banyak kita bahas ya di jawaban-jawabannya sebenarnya bagaimana tentunya kalau saya pribadi tadi sudah dijawab dengan proses cloud yang kita bisa secara cepat kalau memang ada traffic yang tinggi langsung menambah dan kita tambahan server gitu. Kalau misalnya dari sisi hybrid mungkin bisa ditelaah dulu seperti apa kebutuhannya. Lagi-lagi kalau dari sisi pemerintah prinsipnya adalah segala sesuatu harus sesuai dengan peraturan dan regulasi. Yang kedua adalah kalau itu memang pelayanan publik itu juga memberikan kepuasan dari masyarakat. Itu mungkin secara detail harusnya sudah terjawab ya bagaimana proses tadi lonjakan itu kita layani. Oke. Jadi tadi sudah disampaikan ya sama Mas Aulia kalau ternyata sangat membantu sekali gitu, karena dari malam pertama aja udah 2 juta yang daftar gitu, dan dari tim prakerja hanya bisa menerima 300.000 gitu. Dengan Ali Cloud itu bisa sangat membantu untuk mensortir ya Mas, kira-kira siapa aja nih yang bisa mendapatkan prakerja ini gitu. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya adalah waktu itu implementasinya lama nggak sih Mas dari menentukan si Alibaba ini sebagai cloudnya, lalu ke programnya itu waktunya lama nggak Mas? Mungkin tim developer yang lebih tahu detail ya, tapi seingat saya waktu itu kan manajemen pelaksana terbentuk 17 Maret ya, 17 Maret proses pansusnya juga sedang berjalan waktu itu, terus kita membukanya 11 April. Oke, jadi nggak nyampe. Dan itu lagi pandemi ya, kerjanya lagi di rumah masing-masing. Ya sekitar itu ya.
Walaupun sebenarnya dari sisi regulasi pelaksanaan program itu memang sudah dicicil dari 2019. Tapi waktu teknisnya sekali mungkin sebulan kalau tidak salah. Bahkan nggak nyampe sebulan sih Mas, kalau dari 17 Oh, iya, sampai iya. 11 berarti secepat itu ya untuk bisa mengimplementasikan ini. Iya, gitu. betul. Wah, luar biasa sekali itu kayak kerja Roro Jonggrang ya. Iya, iya. Makanya pengalaman saya yang paling menegangkan kan saat itu. Oke, baik. Karena sudah tidak ada lagi pertanyaan, kalau begitu kami tutup untuk sesi kedua ini. Terima kasih banyak untuk Mas Aulia yang sudah berbagi pengalaman kepada kita. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu. Oke, kalau gitu kita kembalikan lagi kepada MC, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Nadia. Kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi Bapak Ibu. Wah, aku nih di sini sebelum kita melanjutkan sesi berikutnya, kita akan memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih secara simbolis kepada Pak Aulia atas partisipasinya dalam acara Future Forward Cloud and AI Using Alibaba. Boleh kepada Mbak Nadia, kepada teman-teman dokumentasi, boleh kita dokumentasikan terlebih dahulu. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke, baik, selanjutnya kepada Paulia dan juga Mbak Nadia, aku izin untuk mengajak foto bersama teman-teman para peserta yang ada di Ballroom Swiss Berlin Hotel Central. Boleh kepada Bapak Ibu dipersilakan untuk berdiri di tempatnya. Boleh teman-teman dokumentasi, maka sudah siap? Oke, pose formal terlebih dahulu. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Boleh diberikan gaya terbaiknya. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke, baik, terima kasih kepada Pak Aulia dan juga Mbak Nadia. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Wow, aku mau tanya, masih semangat ini Bapak Ibu dan teman-teman semua? Nah, tapi agak presentasinya kurang ya. Gak apa-apa, aku mau ngasih energi lagi nih, karena selanjutnya kita akan mengadakan sesi lunch break dan juga networking. Tapi sebelum itu, aku izin menginformasikan kalau buat Bapak Ibu semua yang mungkin mau melaksanakan ibadah sholat zuhur, kita ada musola dan juga toilet di bagaimana juga pengerjaannya gitu ya. Dan nanti Mas Radityo atau Bapak Radityo juga akan ditemani oleh Mas Cedric. Jadi buat Bapak Ibu nanti yang bingung atau masih bertanya-tanya bisa langsung panggil Mas Cedric. Nanti akan disampaikan sama Mas Cedric untuk diinformasikan lebih lanjut gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi saya panggil langsung Bapak Radityo. Pada Mas Radityo dipersilahkan. Beri tepuk tangannya ya Bapak Ibu. Oke, sepertinya masih ada kendala teknis. Sambil kita tunggu tim IT-nya untuk memperbaiki, mungkin kita ngobrol-ngobrol dulu nih, Mas Radityo. Jadi hari ini kita akan bahas tentang apa aja Mas untuk sesi kita yang ketiga ini terkait practical insight on AI and cloud implementation. Apa aja nih Mas?
Sebelumnya selamat siang semua. Salam kenal. Saya Radityo Pradana, biasa dipanggil Rio. Salam kenal untuk semuanya. Saya adalah dari tim Alibaba Cloud dan posisi saya sekarang ini adalah sebagai Solutions Architect. Gitu. Nah, di siang hari ini mungkin teman-teman sekalian yang hadir akan punya insight gitu, yang mudah-mudahan setelah kita paparkan sedikit akan bisa tahu gitu kan seperti apa sih sebenarnya AI itu dan bagaimana sebenarnya AI itu bisa membantu kita baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam bisnis gitu. The title of this presentation is Accelerate Your Transformation in Generative AI Era. Gitu. Nah ini baru nyala ya, kayak gitu. Nah ini mudah-mudahan nanti insight-insight ini bakal berguna bagi teman-teman semua yang tertarik ataupun ingin coba gitu tentang AI capabilities dari Alibaba Cloud. Oke, mungkin sudah bisa Mas untuk lanjut presentasinya. Saya bisa langsung ya, izin ke depannya. Oke. Selamat siang semuanya sekali lagi. Perkenalkan saya Radityo Pradana, biasa dipanggil Rio. Dan saya adalah Solutions Architect di Alibaba Cloud gitu. Nah mungkin tadi di pagi hari kita udah dapat insight ataupun paparan yang sangat menarik sekali dari tim Makari gitu kan, dan juga dari tim Prakerja tentang bagaimana mereka mengakselerate gitu kan bisnis mereka menggunakan AI gitu ataupun menggunakan cloud seperti itu. Nah dan mereka bisa menjadi use case yang mungkin bagi teman-teman pastinya bisa jadi oh ternyata ini juga bisa seperti ini gitu. Nah kebetulan saya di siang ini mau membawa materi tentang bagaimana use case ini bisa kita expand lebih jauh lagi, dan kita pengen tahu AI itu bisa ngapain lagi sih sebenarnya. Dan mungkin setelah ini bakal ada banyak pertanyaan, oh bisa nggak ya AI itu dipakai untuk ini, oh bisa nggak ya AI itu dipakai untuk itu. Nah mungkin diskusi seperti itu yang siang ini akan kita lakukan kayak gitu. Oke, di table of contents ini ada 3 diskusi yang saya mau coba paparkan. Pertama yang kita sebut dengan Qwen. Nah ini teman-teman mungkin pasti udah tahu kalau Qwen itu adalah foundation model punya kita gitu. Kalau teman-teman mungkin ada yang pernah coba AI pakai ChatGPT gitu kan, misalnya pakai Gemini gitu kan. Mereka semua punya foundation model, LLM model gitu kan. Ada yang kalau ChatGPT mereka pakai OpenAI gitu misalnya. Kalau misalnya Google mereka pakai Gemini. Terus ada juga Llama dan lain sebagainya. Dari Alibaba kita punya foundation model yang namanya Qwen. Nah, dari poin yang pertama, dari foundation yang kita buat, kita pengen ngasih infokan gitu kan, dari produk Qwen ini, dari foundation model ini, kita ingin bawa solusi seperti apa gitu yang bisa kita bawa kepada customer atau kepada user dengan meng-leverage capabilities dari Qwen ini kayak gitu. Nah lalu kemudian baru di yang terakhir kita pengen tahu use case-nya yang udah pernah kita lakukan, yang udah ada di industri baik itu di Indonesia maupun di luar, itu seperti apa gitu, bagaimana cara mereka menggunakan ini gitu. Dan mungkin ekspektasinya atau harapannya adalah mungkin dari teman-teman sekalian ada use case yang mungkin bisa dipakai gitu nantinya gitu untuk bisa meleverage bisnis dari teman-teman gitu. Oke. Lanjut, pertama kita bicara tentang foundation modelnya dulu. Ini namanya Qwen, Tongyi Qwen atau Qwen. Nah ini jadi Alibaba Cloud foundation model kita. Kalau misalnya teman-teman pasti udah tahu kapan sih boomingnya ChatGPT itu kan dari tahun 2000 sekitar 2022-2023 gitu ya. Nah untuk Qwen sendiri kita pertama punya model itu di tahun 2023 di sini. Kita kasih nama Qwen 0.5B. Nah informasinya adalah 0.5 itu artinya half a billion gitu. 0.5B jadi half billion, setengah billion. Nah, setengah billion apa? Setengah billion parameter. Nah, parameter itu adalah data yang kita pakai untuk mentrain model gitu. Jadi, in general, kalau kita bayangin, kita analogiin model gitu ya, LLM, dia adalah seseorang gitu kan, seseorang yang cerdas gitu ya, cerdas. Dan semakin kita training dia, semakin banyak data yang kita berikan ke dia untuk dia, maka dia akan semakin pintar gitu kan, dan semakin bisa melakukan hal-hal macam-macam gitu. Nah itu pertama kita punya half billion, sampai saat ini kita udah punya model yang terakhir yang namanya Qwen Max, itu di tahun 2004, dan kita udah punya 110 billion. Kita udah parameter, kita sudah training dia dengan banyak sekali data gitu kan, petabytes of data, dan mereka udah sangat capable banget dalam ini untuk membantu gitu bisnis atau meleverage bisnis dari berbagai industri ataupun berbagai use case.
Nah, kita coba secara performa kita lakukan benchmarking. Kita coba bandingin kayak gimana sih koin itu kalau di market gitu kan. Nah, kalau misalnya ini kurang jelas, cuman kalau di table ini kita menjelaskan bahwa pada saat kita melakukan benchmarking terhadap model, ada beberapa matriks yang kita gunakan. Misalnya kita untuk menilai seseorang gitu kan, menilai sebuah model, ada apakah sepintar apa mereka dalam mathematical reasoning, sepintar apa mereka dalam language, sepintar apa mereka dalam logic gitu misalnya kayak gitu kan. Nah, itu kita punya benchmarking ini gitu kan. Kita coba lakukan benchmarking dari poin kita bandingin sama lama, kita bandingin sama GPT gitu kan. Dan ini kita punya poin di sini bahwasanya kita strong gitu kan. Pertama di mathematical logic, lalu kemudian di coding bench, live code bench untuk teman-teman engineer yang suka ngoding, dan juga untuk language kayak gitu. Dan ini kita juga udah data ini nggak kita kita sudah dapat recognition terhadap ini gitu ya. Ini ada CEO dari Hugging Face, Clement Delange, bahwasanya kalau coin ini adalah the king of Chinese open model kayak gitu. Jadi if we're talking about Chinese model, I would say we're number one. Oke, ini yang benchmarking ataupun analisis yang dilakukan oleh Gartner. Nah, Gartner kita dari sisi Gartner dia melakukan benchmarking juga gitu kan. Dari mereka selalu punya this kind of specific metrics untuk menilai gitu kan teknologi-teknologi yang ada di market gitu kan. Dan ini data di November 2024 di tahun lalu ya, di end of last quarter gitu, quarter last year. Dan kita ada di sini posisinya sekarang, emerging leaders gitu. Jadi kita emerge dari sisi AI capabilities ini gitu. Nah, mungkin teman-teman punya use case, saya pengen loh punya AI, pengen pakai AI. Cuman mungkin di instansi ataupun di certain company, di certain industry punya banyak sekali regulasi yang harus dijadikan concern gitu. Some regulation with higher concern, with higher confidentiality, mereka nggak akan izinkan kita untuk memproses datanya di luar Indonesia. Atau datanya boleh disimpan di Indonesia, gitu kan, tapi prosesnya harus di Indonesia juga. Atau datanya boleh diproses di luar, tapi disimpannya harus di Indonesia. Ada banyak gitu. Dan kita dari sisi Alibaba Cloud, our confident gitu kan, untuk bisa mengaddress semua kebutuhan ini untuk berbagai kebutuhan yang mungkin dibutuhkan oleh berbagai industri gitu. Nah, ini kita jelasin gitu kan. Kita untuk penggunaan AI ini kita sediakan dalam berbagai macam deployment model gitu ya. Kita bisa dipakainya di macam-macam tempat gitu. Yang pertama kita sajikan dalam bentuk SaaS, software as a service gitu kan. Jadi ini artinya kita nggak perlu pikirin yang namanya server gitu kan. Kita harus hosting dia di mana gitu kan. Kita tinggal panggil URL-nya, kita pakai gitu. Terus sebentar kita dipakai di charge per penggunaan gitu kan. Ini kita punya gitu kan. Nah, kalau misalnya saya mau computing powernya, server yang merunning model ini saya yang kontrol sendiri gitu. Nah, itu juga kita punya opsinya gitu. Jadi kita di Alibaba Cloud punya server gitu kan, punya server service yang namanya ECS gitu kan. Dan kita bisa deploy itu di situ. Itu juga bisa, very possible. Opsi lain kalau misalnya kita udah punya cloud lain atau kita pengennya ada di on-prem juga. Mungkin teman-teman ada customer yang ada use case di instansi yang nggak boleh pakai cloud sama sekali gitu. Nah, tapi pengen pakai AI gitu. Gimana caranya? Nah, di sini kita punya opsi ada hybrid cloud juga. Hybrid cloud itu artinya yang menggunakan atau frontend yang menggunakannya ada di on-premise gitu kan. Modelnya gitu kan, AI-nya ada di cloud di server kita. Atau kalau itu pun masih belum, harus very highly confidential. Semuanya saya pengen coin ini juga di-deploy di on-premise juga, di data center masing-masing company juga. Itu juga bisa. Jadi all condition, all regulation requirements itu kita support. Nanti mungkin kalau ada use case tertentu bisa kita bahas. Nah, itu tadi terhadap coin ya, yang jadi fondasi model kita. Lalu kita ingin menyediakannya kepada customer dan kita sebut ini sebagai MaaS solution, model as a service solution gitu. Nah, jadi kalau kita bicara tentang penggunaan AI, kita misalnya mungkin teman-teman ada yang pernah dengar RAG gitu. Kita pengen pakai AI ini pada saat kita nanya, kita pengen dia bisa ngelihat ke database atau merefer ke dokumen tertentu punya kita, misalnya company dokumen, sebelum dia menyimpan menjawab gitu kan.
gitu kan misalnya. Dan di Alibaba Cloud itu kita menyediakan semua ekosistem atau environment yang dibutuhkan untuk merefer itu. Kalau yang dibutuhkan adalah storage gitu kan, file storage kita punya gitu kan. Kalau yang dibutuhkan adalah database kita juga punya, baik itu dalam bentuk vektor ataupun database relational database atau lainnya. Pokoknya apapun yang dibutuhkan untuk menciptakan sebuah ekosistem AI itu kita sediakan di Alibaba Cloud. Oke. Nah, ini adalah gambaran dari bagaimana kita menyajikan Qwen gitu. Cuma nanti ini saya very quickly aja karena saya bakal tunjukin langsung gitu. Ini namanya Model Studio. Nah, Model Studio ini adalah development platform. Jadi kita dari Model Studio ini bisa bikin aplikasi berbasis AI gitu. Ini saya skip aja, izin karena nanti saya mau tampilkan langsung. Ini juga saya very quickly aja run through fungsi-fungsinya gitu kan. Kita punya banyak fungsi, punya banyak plugin. Cuma nanti nanti saya akan perlihatkan langsung aja di konsolnya langsung gitu. Di sini juga kita punya fitur yang namanya fine tuning. Jadi fine tuning itu bayangkan gini, kita udah punya AI, kita sudah bikin aplikasinya, tapi AI itu make mistakes gitu kan, bikin kesalahan. Lalu dari situ kita pengen coba kamu pelajari dari mistake tersebut gitu kan. Pelajari gitu apa yang salahnya di mana gitu. Lalu kemudian next time kamu ditanya kayak gitu lagi, kamu jawabnya harus kayak gini. Nah, itu namanya fine tuning. Gitu. Jadi kita bikin si AI ini nggak cuma terbatas di pengetahuan pada saat itu aja gitu kan, tapi pada saat kita ajarin dia nambah pinter lagi. Ini namanya fine tuning, itu juga ada. Ini yang tadi saya jelaskan, ini namanya RAG, Retrieval Augmented Generation. Jadi kalau misalnya kita pakai ChatGPT ya, mungkin teman-teman sehari-hari pakai ChatGPT, kita nanya ya mungkin dia akan tahu pengetahuan berdasarkan pengetahuan yang dia sudah tahu atau bisa dia cari di internet gitu kan, dia bisa nge-search ke internet gitu. Kalau RAG kita misalnya nge-refer dia ke sebuah sumber data lain, contoh di database company kita gitu. Kita misalnya pakai teman-teman pakai database, terus dia kita minta untuk membaca ke database itu, tolong ambilin data 1 tahun terakhir gitu misalnya. Bagaimana analisanya gitu. Nah, ini before AI gitu kan, kita mungkin a company needs to hire and spend a lot of money untuk mungkin hire an analis gitu kan, ataupun spend a lot of effort gitu ya, a lot of hour untuk baca ke data, mungkin bikin summary-nya, bikin analisisnya segala macam. Now we can do it in seconds gitu. Nah, untuk teman-teman yang juga concern gitu kan terhadap privacy and safety gitu, saya berarti datanya dibaca dong sama AI. Data saya dibaca, dipakai training dong nanti, disebar dong keluar gitu kan. Nah, untuk yang punya concern seperti itu, kita punya SLA terhadap itu gitu kan. Dan mungkin teman-teman yang butuh SLA tertentu seperti apa nanti bisa kita discuss bareng gitu. Cuman dari sisi kita gitu kan, kita memastikan gitu kan bahwa semua kapabilitas AI yang digunakan di kita itu terisolasi gitu. Dalam 4 level, dalam level storage gitu kan, dalam level datanya gitu, kita disimpan di mana di storage-nya gitu. Dalam level network pada saat kita mengakses gitu kan, itu juga kita isolasi. Dari sisi computing, si servernya sendiri juga terisolate. Security, dan juga kita lakukan security audit. Most of our data center are already tier 4 gitu kan, udah semua tier 4 gitu kan. Jadi kalau misalnya kita bandingkan dengan keamanan di data center gitu kan, mungkin kita bisa bandingkan terhadap sesecure apa sebenarnya kalau kita bandingkan security di data center gitu kan dengan security kalau kita simpan di Alibaba Cloud gitu. Nah, tapi terlepas dari hal ini gitu kan ya, kalau misalnya it's still not enough gitu kan, mungkin ini masih belum cukup, saya pokoknya pengen semuanya di on premise saya aja, at least saya bisa kontrol semuanya kalau ada lingkungannya ada di saya gitu kan. Itu tadi kita bisa deploy sendiri si AI itu di dalam environment masing-masing server on premise. Nah, di sini tadi topik yang kedua berarti kita sediakan tadi pertama udah Qwen Foundation modelnya, lalu kita sediakan dalam bentuk model as a service yang kita namakan model studio gitu. Nah, lalu kemudian use case-nya. Nah, ini mungkin yang paling teman-teman paling menarik dan mudah-mudahan use case ini ternyata saya ternyata butuh loh ini ya. Mungkin kayak gitu. Oke. Ini sedikit penjelasannya dulu bahwa generative AI model itu bisa memproses data-data sebagai berikut gitu ya. Data dia bisa proses teks, image, video, audio, code. Mereka bisa proses ini. Dan secara output kita bisa gunakan dia menjadi apa gitu kan. Di sini ada BI, Business Intelligence. Ada RAG chatbot kalau teman-teman pakai AI chatbot gitu misalnya. Animation, ID control net, animation,
bikin video, bikin konten gitu kan, bikin code itu juga bisa dilakukan oleh AI gitu. Nah, dan ini kalau kita lihat fungsi atau yang di sisi mana, di departemen mana gitu kan, di sebuah instansi AI ini bisa digunakan. Contoh, di sini ada beberapa sampelnya. Di sisi marketing, mereka bisa menggunakan ini untuk content creation, bikin animasi gitu kan, content promotion gitu. Nah, dari sisi sales, product search gitu kan, sales analysis, nah itu jadi sisi kita. Customer operation, after sales service misalnya, chatbot ataupun call center, nah itu juga bisa pakai AI. Terus kemudian dari sisi teknikal, kalau misalnya ada teman-teman engineer gitu kan, bisa pakai ini untuk BI gitu kan, chat BI, business intelligence ataupun coding copilot gitu. Ini salah satu sampel. Jadi ini ada produk yang kita buat namanya AI Doc. Jadi AI Doc ini adalah web app gitu kan yang digunakan. Jadi kita input ke dalam sini sebuah image, sebuah dokumen gitu ya, PDF gitu. Nah, nanti dari dokumen PDF ini nanti saya lihat ini. Nah, jadi kita upload dokumen. Nah, dari dokumen ini bisa kita translate menjadi value gitu ya, sebagai teks yang bisa kita proses gitu. Misalnya kita masukin ke database atau kita masukin panggil API atau apapun yang kita butuhkan. Ini salah satu contoh. Nah, itu kalau yang tadi bentuknya seperti apa? Jadi pertama ada dokumen PDF kita upload. Nah, kita proses dengan salah satu model kita namanya QuenVL. Lalu kemudian dari situ dari QuenVL diproses menjadi teks yang kemudian bisa kita proses menjadi kita masukkan ke database atau kita bikin jadi result atau apapun. Nah, ini salah satu sampel kita yang lain. Ini adalah customer service. Jadi ini salah satu use case kita yang udah on production ya. Ini di Hong Kong. Jadi di salah satu customer kita bank di Hong Kong. Mereka bikin customer service. Jadi di sini inputnya dari user berupa chat atau berupa audio atau berupa foto. Nah, bentuknya platform di depannya bisa berupa chat gitu kan, bisa berupa chatbot dari HP ataupun contact center kalau via call. Nah, dia yang dilakukan adalah dia bawa pertanyaan ini masuk ke Quen gitu kan, ke model kita. Terus kemudian model kita bisa manggil ke database terhadap jawaban yang harus ditanyakan. Misalnya, ya contoh lah, kalau misalnya saya nanya berapa saldo saya terakhir atau berapa transaksi rekening saya yang terakhir gitu kan. Kita kan nggak bisa ambil itu di internet, kita harus ambil itu ke database internal gitu. Nah, itu dia punya kapabilitas itu untuk menyimpan gitu kan, untuk baca dari database ataupun dari ini storage solution kita namanya OSS untuk bisa ngambil itu datanya lalu kemudian nyediain gitu. Ini gambarnya produknya. Jadi di sini ada chatbot, dia bisa nanya. Nah, pada saat ditanyain kayak gini, dia ambil data ini dan bisa ngejawab di database gitu. Oke, next saja. Nah, di sini salah satu use case yang lainnya, ini di Hong Kong, ini adalah clearing limit credit proposal. Jadi use case-nya adalah misalnya di sebuah instansi mungkin bank ada pada saat kita ingin propose for credit gitu kan, KPR atau kredit apapun, kita bakal harus punya banyak dokumen yang kita baca, gitu, kita analisa gitu kan ya, untuk misalnya menentukan dia layak atau tidak gitu. Nah, itu dulu sangat overwhelming, harus dibaca oleh orang gitu kan satu persatu. Itu sekarang semua kita lakukan pakai AI gitu. Jadi AI melakukan mulai dari business summary lalu kemudian melakukan financial data analysis gitu kan, sampai result dari analisisnya seperti apa gitu. Oke, nah ini kemudian di sini adalah salah satu contoh sampel lagi financial document summary. Ini kita ngupload di sini gitu ya, ngupload di sini dokumen, lalu dia dari financial document ini bisa membuat summary gitu, terhadap konten dari dokumen. Nah ini kebetulan saya punya demonya, nanti saya langsung tunjukin. Ini untuk chat BI, business intelligence gitu kan. Jadi teman-teman pasti misalnya on management level mereka akan sangat membutuhkan atau ini akan sangat useful sekali untuk melakukan business analysis gitu kan, business intelligence ini. Kita pengen di sini kita sajikan dalam bentuk chatbot, di mana chatbot ini bisa baca ke dokumen, bisa nge-create
bisa meng-create chart, bar chart gitu kan. Nah kayak gini. Nah jadi ini tidak perlu kita minta lagi mungkin ke staff misalnya untuk membuat ini, karena ini bisa langsung ditanya, langsung dijelaskan aja gitu. Ini CPI, ini workflow-nya kurang lebih kayak tadi ya, sama. Nah lalu kemudian di sini kalau misalnya teman-teman di instansi mungkin ada yang sudah pakai BI tools, contohnya misalnya Power BI atau Tableau gitu kan. Jadi mereka kan sebenarnya adalah data visualisasi dari database pengen ditampilkan dalam bentuk bar chart gitu misalnya, atau donut chart gitu, atau tampilan visualisasi. Nah kita juga punya produknya namanya Quick BI, dan Quick BI ini kita embed ke kapabilitas AI kita. Jadi di Quick BI ini mungkin sudah biasa ya kalau cuma BI tools saja gitu. Cuman di sini kita bisa prompting. Jadi nge-create visualisasi data ini bisa pakai prompt, dan kita juga bisa nge-prompt kalau bacain ini tuh secara ini kayak gimana market trendnya gitu misalnya. Itu kita bisa lakukan by prompt gitu. Jadi AI capabilities ini juga kita embed ke dalam Quick BI kita kayak gitu. Dan yang terakhir ini salah satu juga yang untuk teman-teman engineer gitu kan. Sangat useful sekali. Mungkin teman-teman kalau misalnya udah pernah kenal produk seperti GitHub Copilot gitu kan, bisa diinstal di Visual Studio Code, bisa untuk membantu ngoding. Kita punya produk yang serupa namanya Tongi 5 atau Code Copilot, dan ini as my own experience as engineer gitu kan, ini help me to code 70% faster gitu. Jadi kalau kita misalnya bicara tentang application development, satu sprint kita bisa mencapai fitur A, fitur B, fitur C. Nah, in general gitu, ini membantu saya untuk membuat kecepatan saya membuat sebuah fitur 70%, 170% gitu, lebih cepat gitu. Karena kenapa? Karena saya cuma perlu 30% manual coding, 70%-nya saya cuma nge-prompt di dalam situ gitu. Dan itu saya buktikan sendiri gitu. Jadi mostly sekarang saya cuma coding, bikin depannya aja gitu kan, terus sisanya kita prompt, pastiin semua fungsinya udah benar sesuai yang saya pengen. Ini gitu, terus dijalankan gitu. Kayak gitu. Itu adalah kapabilitas kita. Nah, ini adalah sedikit material gitu kan. Saya setelah ini bersama Mas Cedric akan coba demoin seperti apa gitu kan di platform kita. Before that, maybe if there is any question. Yeah. Yeah, please. Silakan Mbak. Boleh disebutkan nama dan juga perusahaannya dan pertanyaannya, silakan. Bisa dari moderator, boleh. Nama saya Kartip dari Calvin Institute of Technology. Okay. Kalau boleh tanya ya, Alibaba punya AI sama DeepSeek itu positioningnya seperti apa? Kan tadi sempat ditunjukin matriksnya. Iya. Nggak kelihatan gitu. DeepSeek di mana, Alibaba di mana, terus keunggulannya sama DeepSeek itu apa? Maksudnya di mana kompetitor ini tuh lokasinya di mana supaya kita tahu strateginya si Alibaba ini apa, mau masuknya ke market yang mana gitu. Okay. Kalau DeepSeek kan katanya gratis, terus katanya open source lah apalah yang katanya apa ya, bisa di-install di mana aja oleh siapa saja. Nah, kalau Alibaba ini bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mengenai Alibaba AI ini, apakah dia gratis juga atau kita harus kayak subscription atau apa gitu? Oke. Thank you. Oke, thank you banget pertanyaannya, dan kebetulan sebetulnya ada slide yang saya tadi nggak lihat bentuknya DeepSeek. Tadi sorry, namanya siapa Mbak? Jadi DeepSeek ini ada nih kebetulan nih. Jadi kita lakukan benchmarking juga sebenarnya. Sorry, saya bukan. Oke, kita sambil tunggu.
Oke, mungkin ada yang ingin bertanya lagi kah? Oke, boleh Mas.